Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. La hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Al-ayat sadaqallahul azim wa balagha rasulul karim wa nahnu ala dhalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah dengan nikmat iman, hidayah Islam, kita masih dapat diberikan kekuatan, terutama kekuatan iman, sehingga kita bisa melangkahkan kedua kaki kita sebagai tamu Allah dalam rangka melaksanakan salat subuh dengan berjamaah dan diikuti dengan majlis ilmu. Mudah-mudahan hidupnya kita termasuk dari nilai-nilai ibadah dan diamnya kita termasuk zikir di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tidak terasa bahwa kita masuk bulan Rajab, artinya kita akan bertemu dengan Sya'ban dan juga akan berjumpa jikalau Allah kehendaki umur kita, kesehatan kita dengan bulan Ramadan. Kenapa kita harus siapkan dari Rajab? Nabi saja doanya di awal Rajab, Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa balighna Ramadan. Ya, jadi kita siapkan. Bahkan Abu Bakar Al-Warraq menyebutkan, hadirin, syahrul Rajab itu syahrul jazai. Ya. Dia Abu Bakar Al-Warraq itu menyebutkan bahwa bulan Rajab itu adalah bulan menanam apa kebaikan kita, kuatkan lagi ibadah kita, semangat lagi kita dalam ibadah. Wa Sya'bana sarusaki jarai. Sedangkan Sya'ban itu setelahnya sebagai bulan menyiram tanaman itu. Wa Ramadan Abu Bakar Al-Warraq wa Isa'u Zara'i, bulan panen. Jadi jangan sampai kita di awal Ramadan baru sibuk nanam gitu. Ya, nanam dari sekarang. Begitu mulianya Rajab, hadirin, Rasul ini menyebut Rajab itu banyak namanya. Ya, ada Syahrul Taubat, Syahrul Istighfar, dan juga Rasul menyebut sebagai Syahrul Salat. Ya, Syahrul Salat. Ya, memang kejadian di bulan Rajab inilah ada perintah salat yang kita laksanakan rutin tiap hari, kita dirikan namanya salat 5 waktu. Baik hadirin, pada pertemuan kali ini kita lanjutkan tafsir surat Yasin pada ayat A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Al-yawma la tuzlamu nafsun syai'an wa la tujzauna illa ma kuntum ta'malun. Ini ayat sering kita temukan, sering kita baca dalam surat Yasin, Bu, ya. Al-yawma la tuzlamu nafsun syai'an wa la tujzauna illa ma kuntum ta'malun. Pada hari ini la tuzlamu nafsun syai'an, jadi tidak kamu itu dizolimi, ya. Tidak ada yang dizolimi di hari kiamat nanti. Jadi setelah alam kubur itu banyak sekali rute perjalanan kita. Jadi kenapa ada amalan sholat berjamaah pahalanya 27, ya, dengan berjamaah. Salatul jamaah afdalu min salatul fardhi bi 27 darajatan. Ya, karena motivasi, stimulus rangsangan supaya kita fastabiqul khairat. Karena setelah kematian, hadirin, itu rute perjalanan kita itu rumit. Perjalanannya panjang. Mungkin kalau kita di dunia ini kita mau kemana rutenya paling ya sekitar dunia.
Nanti di akhirat lutut yang harus kita lewati. Maka di sini Allah mendudukan zatnya ini ya, tidak menjolimi siapapun diri seseorang, tidak menzolimi, wala tujzauna illa ma kuntum ta'malun, dan tidak membalas. Allah tidak membalas illa ma kuntum ta'malun, kecuali sesuatu yang kalian lakukan. Adil Allah di sini. Jadi nggak ditambah, nggak dikurangin. Jadi nggak ada yang dizolimin nanti di hari kiamat. Ya, tidak ada yang dizolimin satu sama lainnya. Seseorang itu, kenapa? Ya, di hari kiamat ini Allah ini tidak menzolimi, bahkan tidak membalas. Ya, kecuali apa yang dilakukan. Ya kalau kita melakukan amal kebaikan, ya balasannya pasti kebaikan. Kalau ketika di dunia kita hobi melakukan kezaliman, ya itu balasannya. Ya, di sini kalimatnya wala tujzauna illa ma kuntum ta'malun. Tidak engkau dibalas illa ma kuntum ta'malun, kecuali apa yang telah kau kerjakan. Lianna Allah Ta'ala khalaqa bani Adam, karena sesungguhnya Allah itu telah menciptakan manusia. Bani Adam itu manusia. Ya, wa atawul aqla, bukan hanya menciptakan manusia, Bani Adam tidak. Ya, Allah juga menciptakan, memberikan wa atawul aqla. Manusia itu dilengkapi sama akal. Dikasih akal manusia ini lengkap. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, jadi sempurna. Makhluk-makhluk yang lain cuma diciptakan dalam bentuknya saja. Ya, bentuknya saja. Kita lihat kerbau, sapi, bentuknya sapi, tapi nggak pernah ada akalnya. Ya. Kalau manusia ini diberikan akal, wal fahma, ya, juga pemahaman, dan juga pemahaman. Wa bayyana lakum tariqal khairi wasyarri, dan Allah pun menerangkan kepada mereka jalan kebaikan, jalan kejelekan. Diterangkan oleh Allah dalam Quran, ini haram, ini halal. Ya. Kita yang berpikir, oh ya ini nggak boleh, oh ini nggak boleh. Kita dikasih akal, suruh memilih. Ya. Maka tidak ada hisab bagi binatang, kenapa mereka tidak dikasih akal dan fahma. Sedangkan manusia, kenapa nanti dihisab? Karena mereka tidak hanya diciptakan oleh Allah, melainkan diberikan akal, juga berikan pemahaman. Jadi tidak ada ya, alasan kita untuk berselisih dalam masalah ini. Tidak. Karena Allah pun wabayyana lakum tariqal khair wasyarri, dijelaskan mana yang baik, mana yang buruk. Oh kalau buruk ini, oh nggak boleh, ini ancamannya. Ini undang-undang ini. Ya, dalam Al-Quran ini kalau gini nggak ninggalin, kalau ninggalin sholat ini ancaman ini. Kalau nggak zakat ini nih, yang harus zakat ini ancamannya jelas. Kita berpikir, oh iya. Nah, kalau orang sedekah ini nih pahalanya. Allah terangkan itu. Allah terangkan. Wa bayyana lakum jazaa'a a'malil khair, dan Allah juga terangkan jazaa'a a'malil khair. Allah menerangkan balasan-balasan ya, amal-amal kebaikan, wasyarr, dan juga balasan kejelekan. Jadi jelas. Kita zalim sama orang, kita jahat sama tetangga, ada balasannya. Man zalama zulima, maka siapa yang berbuat zalim maka akan dizalimi. Ya Allah la yuzlimu an-nasu syai'an, qala ta'ala fa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Jadi tidak ada, Allah tidak menzalimi syai'an, sebagaimana firman Allah dalam Quran, ya, fa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Sekecil biji sawi, biji zarah, kecil kebaikan kita, maka akan menjumpai kebaikannya. Sekecil apapun perbuatan buruk kita, maka kita juga akan menerima keburukan kita. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, fahadha makna wa la tujzauna illa ma kuntum ta'malun
wala narji'u ila aslil kalam fa idza qama al-khalaiqu min kuburihim qamu 'alaiha miqdaru al-fasanatin khuffatan uratan juya'an utasan. Ketika makhluk manusia qama berdiri di kuburihim, di kubur-kuburan mereka ini, qamu 'alaiha miqdaru al-fasanatin. Jadi perkiraan ketika hari pembangkitan datang itu, rute yang pertama itu adalah hari pembangkitan. Ya, hari pembangkitan ini rute pertama harus dilewati. Dan setiap makhluk ini berdiri di atas kuburan-kuburan mereka itu, miqdar al-fasanatin, perkiraan 1000 tahun berdiri, perkiraan 1000 tahun. Bagaimana kondisi mereka ketika itu? Kuffatan maurat dan jiya'an tasha. Mereka tidak menggunakan alas kaki. Kuffatan uratan, mereka pun telanjang. Dari hari kiamat nggak ada orang pakai baju, nggak pakai jaket, nggak pakai alas, telanjang. Jiya'an tasha, dalam keadaan lapar yang luar biasa dan juga haus dahaga yang mencekik. Ini pada hari kiamat. Dan lagi baca ala iman, ya, sedangkan orang-orang yang mati di dunia, meninggalkan dunia dalam keadaan iman atau alal iman, membawa iman, la yakunu hadzal miqdar bihaqi. Ya, jadi mereka tidak merasakan yang 1000 tahun. Tidak merasakan. Ila miqdar sa'atin wahidati. Mereka anggap seperti 1 jam aja. Ketika 1000 tahun, orang-orang yang amalnya nggak sampai, imannya ini nggak diterima, ini didirikan oleh Allah di hari kiamat ini miqdar al-fasanatin 1000 tahun. Luar biasa lamanya. Antri 1000 tahun berdiri. Ya. Dan kita berdiri di hari kiamat sesuai amal, sesuai amal. Ada satu kaum yang dibangkitkan kal-kawakib seperti cahaya bintang. Ditanya oleh malaikat, ma amalukum, ya kaum, amal apa di dunia yang telah kamu lakukan? Begitu amat mulia, Allah muliakan hari ini. Wajah-wajah kalian kal-kawakib seperti cahaya bintang. Maka kaum tadi menjawab, dulu kami ketika di dunia, kalau ada mendengar azan itu kami tinggalkan semua aktivitas kami langsung wudu. Nah, hari ini kami dibangkitkan oleh Allah dalam keadaan seperti ini. Kal kawakib, wujuhuhum kal kawakib, wajah mereka seperti cahaya bintang. Ada lagi lebih terang hadirin kal komari, seperti cahaya bulan, agak terang ini. Maka ditanya lagi oleh malaikat, ma amalukum di dunia, amal apa kamu di dunia ini? Sehingga begitu amat mulia, Allah muliakan hari ini, dikala orang-orang ketakutan, ya, dikala orang-orang gelisah, sedangkan cahaya di wajahmu ini kal komari seperti cahaya bulan. Jawablah oleh kaum tadi, kami ketika di dunia sebelum azan udah wudu, belum azan udah wudu. Luar biasa. Ada satu kaum lagi yang bercahaya kasyamsi seperti matahari. Tanya lagi oleh para malaikat, ma amalukum, apa amalmu ketika di dunia? Ya, para kaum tadi menjawab, dulu ketika di dunia, ya, belum azan, ya, saya udah dalam masjid. Belum azan saya udah di dalam masjid. Luar biasa ini. Ya, jadi ternyata faktor wudu ketika persiapan mendirikan sholat ini berpengaruh hari ini. Ya, wudu, cahaya bekas wudu kita ini akan menjadi tanda orang-orang yang memang istiqomah dalam menjaga waktu. Hadirin, ibu bapak yang dimuliakan dan dicintai Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi bagaimana sholat kita dibangkitkan itu, bagaimana amal kita? Amal kita. Kalau
Pertama, amal yang tadi diperhitungkan bainal abdi wal khaliq adalah salat. Satu hari seorang sahabat pagi-pagi curhat datang ke rumah Nabi. Ya Rasul, baik-baik kata Nabi, saya pengen curhat. Tadi malam saya ngimpi ya Rasul. Ngimpi apaan? Tapi biasa, mungkin lagi ngopi juga, situasinya lagi tenang ya. Ngimpi ya Rasul, seakan-akan di sebelah tangan kiri saya ini, di salah satu tangan saya, ya saya memegang isrina dinar, saya memegang 20 dinar ya Rasul. Sedangkan salah satu tangan saya yang lain, arba'at dinar, memegang 4 dinar ya. Terus kata Nabi, tiba-tiba yang 20 dinar itu jatuh, entah kemana, nggak ketemu, hilang ya Rasul. Sedangkan yang 4 lagi ya Rasul, itu berubah menjadi merah warnanya. Rasul nggak langsung jawab, Rasul cuma nanya aja, sholat terakhir sama jamaah apa tadi sebelum tidur kamu tadi malam itu sholat berjamaah nggak? Kalau bisa enggak ya Rasul. Oh itulah maksudnya ya. Jadi yang 20 dinar itu kata Nabi, itulah keutamaan sholat Aisyah berjamaah yang hilang ya. Sedangkan 4 lagi kata Rasul yang berwarna merah itu sholat di rumah yang tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi dibangkitkan nanti bagaimana kualitas sholat kita. As-salatu ibaduddin, as-salatu miftahu kulli khair. Jadi ada orang yang memang mati membawa iman. Jangan sampai kita mati tidak membawa iman. Apakah ada orang mati tidak membawa iman? Padahal mereka orang Islam, padahal mereka orang taat ibadah. Kata Nabi, saya di alamat di zaman yaqiluna minal ulama wal fuqaha. Satu zaman nanti yaqiluna minal ulama, umatku itu akan menjauh dari ulama, jauh dari majelis taklim ya, dan ahli fikih. Baik tali Allah Ta'ala bi talatin baliyah. Maka orang-orang yang menjauhi ulama, jauh dari majelis taklim, jauh dari habaib, jauh dari ilmu ya. Kata Rasul, fayabtali'im Allah Ta'ala bisalasin baliyat. Yang pertama, ujian musibah bagi mereka, yurfa'ul barakah min kasbihim, dicabut, dihilangkan keberkahan usahanya. Sehebat apa usaha, dicabut keberkahan. Nauzubillah, summa nauzubillah. Yusallitullah Ta'ala sultanan zuliman. Yang kedua, diutus ya, dari mereka sendiri pemimpin yang zalim. Dan yang ketiga, wa yakhrujuna minad dunya bighairi iman. Mereka keluar dari dunia bighairi iman, tidak membawa iman, tanpa iman. Inilah orang-orang yang matinya tidak membawa iman ya. Mereka berdiri ala kuburihi miqdaru al-hasanati. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Mudah-mudahan wafat kita ditutup oleh Allah bi husnil khatimah, dalam membawa iman, diterima keislaman kita, banyak ibadah kita, cukup bekal kita, karena perjalanan panjang ya. Ini baru satu rute namanya Yaumul Baksi, yaitu hari pembangkitan. Dalam kondisi 4, yang pertama tadi hufatan, tanpa alas. Di hari kiamat gak pakai sendal, gak pakai sepatu, watan telanjang, jian, utasan, lapar, haus. Nah ini fasa'at Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, ketika itu Aisyah istrinya baginda Nabi ini bertanya ya, fasa'at Aisyah itu radhiyallahu ta'ala anha Rasulullah kepada Rasulullah. Apa yang ditanyakan oleh Siti Aisyah kepada Rasulullah tentang kondisi nyeker? Yang pertama tanpa alas, terus telanjang ya, yang kedua, yang ketiga lapar, yang keempat haus ya, ketika dibangkitkan. Apa pertanyaan Siti Aisyah? Ada salam nisa ma'arijal hubbatan uratan ya Rasul, apakah nanti ketika digiring, dikumpulkan perempuan
sama laki-laki dalam keadaan kupatan aurat ya Rasul. Wah, ini bertanya. Aisyah ini bertanya, apakah nanti laki-laki ini campur ketika hari kiamat nanti? Ya kan? Apa kata Nabi? Qala alaihi salatu wassalam, na'am. Ya, iya nanti dicampur. Laki perempuan dicampur kata Rasul di hari kiamat. Ya. Dari kiamat dicampur kata Nabi. Qala waqti hatahu, celaka kata Siti Aisyah. Ya. Celaka kalau kayak gitu, kecidakan. Tsumma bakat bukaan syadidan. Aisyah langsung menangis, hadirin, menangis Siti Aisyah. Ya. Faqala alaihi salatu wassalam, la tabqi ya Aisyah, jangan kau menangis Siti Aisyah, jangan, la tabqi, jangan nangis ya Aisyah. Amma sami'ti qaulallah, apakah kamu tidak mendengar firman Allah dalam Quran, likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nu yughni? Apa kamu enggak mendengar satu ayat dari Allah, ya, kata Nabi? Artinya apa? Boro-boro, ya. Bahasa hari-harinya boro-boro, ya. Boro-boro mikirin orang, boro-boro mikirin orang, tak ada kemampuan untuk melihat kekurangan orang. Falladhi akhiru fi dunya amalan sholihan, yang mahu sa'ayuni la yaqdiru ahad ayyanzura ila man fi janbi. Tidak ada kemampuan untuk melihat seseorang yang di sampingnya, di depannya, nggak ada kemampuan. Kenapa? Karena mikirin diri sendiri aja bingung, ini selamat apa enggak ya? Di dunia tempatnya bagaimana kita mencari kesalahan orang di dunia. Kadang-kadang orang kesalahannya hafal kita, kesalahan kita lupa. Muraqabun fala yamshi rajulan aw ba'dahu masyal rajulan. Pada hari mahsyar, pada hari itu yusaqul khalqu ila masyari. Rute yang kedua hadirin, setelah yaumul ba'ts itu, setelah hari pembangkitan itu, yusaqul khalqu ila masyari, digiring manusia kepada mahsyar. Ya, jadi mahsyar, ya. Tempatnya namanya padang mahsyar, luas. Balladhi akhirnya amalan sholihan yakunu amaluhum lahum barakatuh. Amal-amal mereka yang dilakukan di dunia, amal baiknya itu ketika hari mahsyar itu yakunu amaluhum lahum barakatuh. Jadi amal mereka itu akan menjadi kendaraan, Bayangkan kalau kita tidak punya amal ibadah, ya, ketika di hari mahsyar, karena digambarkan di sini, ya, fala yamshi, maka mereka tidak berjalan kaki, ya, rajilan, dengan kakinya lempang jalan kaki, tidak. Awatuhum masya rajilan, ada juga yang jalan kaki, ini amalnya mungkin pas-pasan. Wa ba'dhum yamshuna 'ala wujuhihim, ada juga di hari mahsyar mereka berjalan dengan wajah mereka jungkir balik, ya, dengan wajah, ya. Wa ba'dhum yamshuna 'ala aydihim, ada juga pada hari mahsyar sebagian mereka berjalan dengan tangan mereka. Harusnya tangan itu di atas, ini tangan di bawah. Wa idza jami'u bil mahsyar takunu syamsu 'ala ru'usihim miqdara mailin. Pada hari mahsyar itu sebegitu amat dekatnya matahari, ya, dari atas kepala mereka pada hari mahsyar. Ada mereka yang keringatnya sampai ke lutut, ada keringatnya sampai ke perut, ada juga sampai ke wajah, bahkan tenggelam dengan keringatnya masing-masing. Di kondisi digambarkan begitu dahsyatnya hari mahsyar, di hari kiamat. La yujadu zulm illa zillul ars, tidak ada naungan di hari mahsyar, tidak ada naungan illa zillul ars, kecuali naungan aras, kecuali naungan aras. Nggak ada lagi warung-warung, nggak ada, ya.
Di hari mahsyar itu rata, nggak ada pohon, nggak ada kita, waduh ini panas nih, laut dulu nih, nyari perlindungan, nggak ada, ya. Kecuali naungan aras. Wa yakunu fi dzalikal yaum tatazilul arsy sab'u tawaifal. Jadi ada yang mendapatkan naungan aras itu sab'u tawaif, yaitu 7 golongan. 7 golongan di hari kiamat mendapatkan perlindungan di bawah aras. Jadi yang lain panasan dia tak. Ya. Al-ula yang pertama al-hukam al-adilun, hakim yang adil. Hakim yang adil. Dan hadis yang lain pemimpin yang adil. Hakim adil ketika di dunia, ya, benar, salah, ya salah. Nah, ini akan mendapatkan naungan di hari kiamat, yaitu naungan arsy. Wasaniyatu, dan yang kedua, ya, tidak ada naungan kecuali naungan arsy itu. Yang kedua, wasaniyatu alladzina ya'budunallaha fi syababihim. Mereka orang-orang yang ibadah ketika masih muda, ya. Jadi anak-anak muda yang ibadah memakmurkan masjid ini paling dicintai oleh Allah, bahkan disenangi oleh Nabi. Jika ada anak muda ke masjid, ya, anak muda ke masjid istiqomah, Nabi melihat senyum Nabi, ya. Jika kakek-kakek ke masjid, diam aja Rasul. Kenapa? Kapan lagi? Ya kan? Anak muda, ya, yang egoisnya belum stabil, pergaulannya masih luas, cita-citanya masih panjang, ya, tapi rajin ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, rajin baca Quran. Dia lebih senang duduk di masjid daripada tongkrongan-tongkrongan lain. Ini luar biasa. Nah ini kalau dia mati pada waktu usia muda tadi, ya, dia akan mendapatkan naungan, yaitu naungan di arsy. Wasalisatu alladzina yulazimuna al-masajid. Ini yang ketiga, dia yang dapat naungan di yaumul mahsyar ini adalah orang-orang yang istiqomah melazimkan ibadahnya di masjid, salatnya di masjid, ya, senang dia di masjid, bahkan kangen kalau satu hari itu nggak ke masjid. Nah ini orang-orang yang mendapatkan naungan, ya, di hari kiamat dengan naungan aras. Yulazimun al-masajid, orang-orang yang melazimkan, ya, mendawamkan, terikat hatinya itu dengan masjid, memakmurkan masjid. Tidak hanya membangun masjid, tapi juga memakmurkan masjid. Ajak anak-anak sebagai generasi muda, karena yang meneruskan kita itu ya anak-anak kita. Anak-anak kita juga diajarkan cara memakmurkan masjid. Jangan sampai kita meninggalkan turunan-turunan yang lemah. Wal yakhshal ladina law taraku, ya, min khalbihim, ya, di belakang mereka itu dzurriyyatun di'atan khafu 'alaihim wal yattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida. Takutlah kamu kepada Allah, hendaklah takut kepada Allah. Orang-orang yang meninggalkan turunan-turunan yang lemah, ya, turunan-turunan yang lemah. Harus takut kita kelemahan-kelemahan anak kita. Jangan sampai kita hafal Quran, anak kita nggak cinta Quran. Kita rajin ke masjid, anak kita nggak ke masjid. Nah, siapkan dari sekarang mereka, baik ilmu pengetahuan maupun teknologinya, karena mereka hidup bukan untuk hari ini. Kata Ali bin Abi Thalib, "Alimu auladakum fa innahum makhluquna lizamani wa ghairu zamanikum." Ya, didiklah, kata Ali, didiklah anak-anakmu karena sesungguhnya mereka, ya, karena sesungguhnya mereka diciptakan untuk mengisi masa yang bukan masamu, untuk mengisi zaman yang bukan zamanmu. Nah, ini anak-anak kita. Ya, begitupun setiap zaman pasti beda, ya,
Mungkin tahu sekarang kita beda sama tahu kita dulu. Zaman dulu nggak ada Androidnya, zaman sekarang udah Android. Nah, ini siapkan mereka mental, pendidikan. Nah, orang yang melajimkan masjidnya ini luar biasa, memakmurkan masjid yang ketiga orang yang mendapatkan naungan ketika hari kiamat. Warabi'atul muttahabuna billah, orang-orang yang cinta karena Allah, orang-orang yang cinta satu dengan yang lain, itu cintanya karena Allah, ya. Bukan cinta karena apa-apa, ada embel-embelnya, tidak, ya. Kita ke masjid, cinta kita ke masjid karena Allah, bukan karena kita mengurus masjid, tidak, karena Allah ini. Ya, karena Allah saja kita ke masjid cinta, karena memang ini rumah Allah, kita yang memakmurkan rumah-rumah Allah, maka cinta. Semua amal kita al-muta'abuna billah. Wal khamisatu, dan yang kelima, alladzina ya'amuna sadaqatihim, orang-orang yang mengeluarkan sedekah mereka, ya. Sedekah, orang yang rajin sedekah, orang yang rajin mengeluarkan sebagian hartanya, ya. Orang yang hobi infak, orang yang hobi mengeluarkan haknya, dikeluarkan dalam bentuk sedekah. Orang-orang yang ahli sedekah ini akan mendapat naungan. Tidak ada naungan kecuali naungan arsy. Wasaha bisa, dan yang keenam, hadirin, alladzina tad'u imra'atun jamilatun wa yakhafuna Allah ta'ala wa la ya'maluna ma'aha bil zina. Ini orang yang ketika dipanggil oleh perempuan yang cantik, ya, mereka takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan tidak melakukan ma'aha dengannya zina, ya, seperti Nabi Yusuf alaihissalam digoda oleh perempuan secantik apapun, ya, dia takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dia menghindar dari kemaksiatan, dia takut kepada Allah. Memang ada kesempatan, tapi dia takut kepada Allah. Nah, golongan yang semacam ini akan mendapatkan naungan, di mana tidak ada naungan di hari kiamat kecuali naungan arsy, ya. Pernah dilakukan peristiwa Nabi Yusuf alaihissalam. Karena kegantengannya, tidak mengukur kegantengannya, tapi dia takut Nabi Yusuf kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wasaja'atu alladzina yakhafuna Allah wa yabquna wa taqduru dumuh min uyunihim bisubhi wal masa. Orang-orang yang akan mendapatkan naungan di akhirat nanti adalah golongan orang-orang yang takut kepada Allah sambil menangis dan mencucurkan air mata dari mata-mata mereka, baik pada waktu pagi maupun waktu sore. Makanya ada tuh zikir pagi, zikir petang. Di pagi dia takut kepada Allah, ya, dia zikir, minta ampunan kepada Allah. Begitupun sore sebelum dia tidur. Sore itu sebelum tidur, Pak. Sebelum bisa juga takut, ya Allah, sampaikan usia sampai besok, ya Allah, ya kan? Nggak ada yang menjamin kita sampai besok atau tidak. Takut ini ibadah kita belum sempurna. Nah, inilah 7 golongan yang akan mendapatkan naungan, ya. Nah, ini rute yang kedua, hadirin. Rute yang kedua namanya Yaumul Mahsyar. Yusafun nasu ila zulmati. Rute yang ketiga setelah mahsyar, ya, kita berjalan sesuai amal kita, ya, itu adalah ila zulmah, ya, namanya hari kegelapan. Setelah mahsyar itu ada satu namanya kegelapan. Wal mu'minuna yakhrujuna min tilka zulmah bi sa'atin wahidatin. Sedangkan orang-orang yang beriman ketika itu mereka merasakan di hari zulmah kegelapan itu cuma sesaat aja, bentar aja, ya. Bagi orang-orang yang beriman itu sesaat aja, ya. Wal kufar wal munafiqun, sedangkan orang kafir, orang munafik yang kusuna miqdar al-bisanatin, dia diam di tempat zulmah tadi
miqdar al-sanati, selama 1000 tahun. Ya, orang kafir, orang munafik ini 1000 tahun. Orang yang beriman mah lurus saja. Artinya apa? Walaupun 1000 tahun dirasakan bagi orang yang beriman seakan-akan cuma sejam aja. Kita pernah ini kekuasaan Allah kepada Ashabul Kahfi, ya, ditidurkan oleh Allah ya, sampai 350 tahun, 3,5 abad lewat, ya. Ketika dibangunkan seakan-akan ya baru tidur setengah hari, ya. Sedangkan umur mereka tidur 350 tahunan. Nah, ini kekuasaan Allah, kebesaran Allah. Mudah bagi Allah, ya, mudah bagi Allah. Yusafun nas wa ba'da dzalika yusafun nasu ila hisab. Rute yang keempat, hadirin, rute yang keempat hisab. Rute yang keempat itu di hisab. Sering kita mendengar yaumul hisab, benar? Ya, jadi coba dihafal lagi. Pertama apa? Yaumul ba'si, ya, hari pembangkitan. Yang kedua mahsyar, ya. Yang ketiga zulmah, ya, kegelapan. Dan yang keempat, hadirin, ini namanya hisab, ya. Yusafun nasu ila hisab, manusia digiring ke satu tempat di hari kiamat, namanya yaumul hisab. Hisab itu hasiba, yahsabu, artinya bimakna menghitung, hitung-hitungan. Maka ada kata Umar bin Khattab, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hitunglah dirimu sebelum Allah yang menghitung. Hitung diri kita ini tahun 2022 ini udah benar belum ibadah kita nih. Ya, jangan sampai kita tutup 2021 selesai cukup bakar jagung di malam tahun baru beres. Tidak. Ya, jangan seperti itu. Melainkan bagaimana kita menghitung diri kita, ya, sholat kita ini sudah sempurna apa belum, ya, itu, ya, jangan sampai kita menghitung rezeki terus, ya, nikmat terus yang kita hitung. Wah, andaikan jikalau umpama, ya, dihitung, tapi gak pernah kita menghitung diri kita, karena yang dihitung itu nanti adalah amal kita, hitung oleh Allah, namanya ilal hisab. Wabil hisab asru sutur ay al-nawakib. Nah, pada hari hisab nanti ada 10 tempat pemberhentian. Tempat pemberhentian ada 10. Nah, ini rute yang agak panjang nih, ya. Jadi ada 10 pemberhentian. Nah, ini luar biasa. Kalau 10 pemberhentian ini kita lolos, nah, ini luar biasa. Berarti amal kita cukup. Amal kita cukup. Wa bikulli sidrin yaqutuna miqdaru albisanatin. Setiap pemberhentian itu lamanya 1000 tahun. Setiap pemberhentian 1000 tahun. Kalau 10 pemberhentian mawakib itu 10.000 tahun. Bayangin 10.000 tahun. Wabihul betrin yus'aluna, setiap tempat pemberhentian yus'aluna, ditanya, bukan cuma nongkrong lewat gitu aja, ditanya, yus'aluna, mereka ditanya. Kalau lolos, mereka bisa menjawab, mempertanggungjawabkan amalnya, ya, maka disilahkan kepada perjalanan selanjutnya. Yus'alun, apa yang ditanya? Al-ma'amilu, ya, yaitu sesuatu dari amalnya. Fafil awal, pertanyaan yang pertama, hadirin, yus'aluna anis sholat. Jadi verifikasi pertama yang ditanya itu sholat, sinkron dengan ucapan Nabi, ya. Jadi yang pertama, ya, yang pertama ditanya itu sholat. Awalu ma yuhasabu bihil abdu yawmal qiyamati as-sholat. Di hari hisab nanti, kata Rasul, yang pertama ditanya itu sholat. Sholatnya benar deh. Jangan-jangan sholatnya cuma, ya, sholatnya diperiksa
rukunnya diperiksa. Dalam kitab Irsyadul Ibad, ketika sholatnya berantakan yang fardunya, malaikat Allah tidak langsung campakkan begitu aja. Karena cintanya, ya, karena sayangnya Allah dengan hamba-hambanya itu, ya, walaupun sholatnya berantakan, kau cari dari hambaku itu sholat sunnahnya. Sholat sunnah, ya, jadi berpengaruh sholat sunnah. Di antara sholat sunnah yang mengikuti sholat fardu adalah sholat rawatib, qobliyah, ba'diyah. Ini fungsinya selain sunnah menutupi kekurangan sholat fardunya. Ketika sholat maghribnya berantakan, isya-nya acak-aduk, subuhnya berantakan, kau cari sholat sunnah hambaku. Ternyata sholat tahajudnya luar biasa. Kata Allah dalam Quran dilaksanain, fatahajjad bihi nafilatan lak asa ay yab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Janji Allah nih, sholat tahajud kita. Ternyata sholat subuhnya, sunnah subuhnya luar biasa, lebih khusyuk daripada subuhnya. Ternyata sholat duhanya luar biasa, sholat mutlaknya ini sering dilakukan. Begitupun puasa. Ketika dihisab puasanya, berantakan puasanya, tidak langsung campakkan, periksa dulu puasa sunnah hambaku itu. Ternyata Senin Kemisnya rutin. Nah, ini yang pertama, perjalanan kita, rute kita yang keempat itu adalah yaumul hisab. Dan di hari hisab itu ada 10 pemberhentian. Pemberhentian pertama tentang sholat dan zakat. Sholat dan zakat. Yus'aluna 'ani sholati wa zakat. Ditanya. Demikian. Nanti lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Ya, tempat-tempat hari hisab dan apa saja pertanyaannya sehingga kita siapkan dari sekarang. Ya. Nanti kan kalau udah disiapin enak. Wah, tempat yang kedua ini pertanyaannya. Siap. Nah, ketiga, 4 ini. Jangan sampai 1 lolos, sholatnya rajin, bagus. Yang kedua mantap. Yang ketiga keren. Yang keempat mentok, Pak. Ya. Yang keempat kita mentok nggak bisa jawab. Ya. Sholatnya rajin di masjid istiqomah. Ternyata yang keempat kita mentok. 1000 tahun kita diam di situ. Naudzubillah, naudzubillah. Demikian pada hari ini, ya, fal yauma la tudlamu nafsun syai'an wa la tujzauna illa ma kuntum ta'malun. Ya, bahwa Allah tidak membalas dan Allah tidak menzalimi, Allah tidak membalas illa ma kuntum ta'malun, kecuali apa yang kamu kerjakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.